Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Sela Afrida dari Prodi TBI 3. Di sini kita mau ngebahas tentang language and linguistic. Language atau bahasa hanya dimiliki oleh manusia. Lalu bagaimana dengan animal? Animal tidak memiliki bahasa, namun memiliki alat komunikasi. Jadi definisi dari bahasa adalah language is a system of arbitrary vocal symbol used for human communication. The nature of language. Yang pertama, language is a specific human characteristic. Bahasa merupakan karakteristik spesifik manusia yang membuatnya berbeda dengan makhluk lainnya seperti binatang dan tumbuhan. Yang kedua, language is a main tool of communication. Bahasa merupakan alat utama komunikasinya manusia. Yang ketiga, language is a method of human communication, either spoken or written. Bahasa merupakan metode alat komunikasi manusia, baik lisan maupun tulisan. Keempat, language is a system of conventional spoken, manual, or written, yang dimana manusia merupakan anggota kelompok sosial dan berbudaya dalam mengekspresikan diri. 5. Language is a system of arbitrary vocal symbol used for human communication. Jadi istilahnya arbitrary itu adalah mana suka. Language is a symbolic system in which words are association with object, idea, and action by convention. Bahasa merupakan sistem simbol di mana kata berasosiasi dengan objek, ide, aksi yang convention. Nah, convention itu berkaitan dengan arbitrary atau manusuka. Satu kata akan bermakna ketika sudah disepakati. Ini ada sign. Sign ini adalah dilihat oleh kita sebagai manusia. Kita melihat sign tersebut adalah binatang berkaki 4, punya ekor, kemudian kita lihat dan kita konsep di otak kita. Kemudian konsep itu kita ujarkan, setelah itu kita proses di otak kita, maka dia akan menjadi objek tersebut yang kita sebut sebagai cat atau kucing. Kalau dilihat dari simbol, ada sign di atas, kemudian kita persepsikan menjadi konsep di otak kita, kemudian experience menjadi objek yang nyata berupa kata. Nah, sign dengan objek yang convention, jadi ada kesepakatan. Ada sign, kemudian disepakati, kemudian objek tersebut diberi nama. Ini ada pendapat ahli dari jurnal Wardrobe Brain tahun 2010. Ada segitiga di sini yang menjelaskan simbol dan objek tersebut. Di atas adalah representation or sign or signifier representation. Kemudian diinterpretasikan menjadi makna di dalam pemikiran manusia. Ada konsep, ide, teori, explanation, kemudian menjadi reference di mana acuan di dunia menjadi objek, ada physical object, experience, artefak. Nah, disinilah muncul bahasa atau kata-kata tersebut setelah diproses menjadi konsep. Why should you study linguistic? Yang pertama ada language awareness atau kesadaran berbahasa, mengacu kepada peserta didik dari peningkatan kesadaran dan permintaan terhadap bentuk dan fungsi bahasa. Contohnya di sini ada bentuk tidak formalnya be and not thirsty dan bentuk formalnya be is not thirsty. Dari mana kita mengetahui bentuk tidak formal dan formal, yaitu dari kesadaran berbahasa. Lalu ada speech therapy, terapi berbahasa ketika seseorang mengalami gangguan berbahasa atau language disorder. Dan ada language and computer machine translation program, atau ini seperti translation. Selanjutnya ada language acquisition atau pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa ini secara tidak sadar biasanya terjadi pada masa kanak-kanak yang kita kenal sebagai penguasaan bahasa pertama. Akan tetapi orang dewasa juga memperoleh bahasa atau acquire language. Selanjutnya language teaching. Contohnya kita para mahasiswa TBI insya Allah yang nantinya akan menjadi guru atau pendidik itu butuh untuk belajar language.
it's important for teaching foreign language to know the structure and rule of language. Kita perlu memahami bahasa itu sendiri untuk mengajarkan kepada orang lain yang ingin belajar bahasa asing untuk mengetahui struktur bahasa. Bahasa itu memiliki struktur, jadi kita bisa memahami apa yang orang sampaikan kepada kita jika ia menyampaikan dalam struktur dan rule yang benar. Kalau kita nggak tahu struktur dan rule yang benar, bagaimana kita bisa memahami apa yang seseorang itu sampaikan? Anggap ada seseorang yang belajar bahasa Indonesia, namun dia menyebutkannya dengan keadaan terbalik-balik. Nah, dengan keadaan terbalik itu bagaimana kita bisa memahami apa yang ia sampaikan kepada kita? Kita berbahasa sama dengan menyampaikan ide, informasi. Jadi, apa yang kita sampaikan itu apakah tertangkap kepada orang lain atau tidak? So that's why we need to learn linguistics. Linguistik is the scientific study of language. Nah, masing-masing negara berbeda-beda ya. Ada yang halo, ada yang konnichiwa, ada yang sawadika, ada yang ni hao. Linguistik berasal dari bahasa Latin yaitu lingua atau bahasa. Jadi linguistik ini adalah ilmu ilmiah yang berkaitan dengan bahasa sebagai objek kajian. Jika kita lihat bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris memiliki fase-fase, ada Old English, Middle English, and Modern English. Nah, sampai sekarang ini kita menggunakan Modern English. Perkembangan tersebutlah yang dikaji oleh ahli bahasa di mana mengkaji bahasa secara histori. Karena bahasa itu tumbuh berkembang dan akan mati jika tidak ada penuturnya. Di sini ada contohnya Old English Father Ursus are on Benoform si sin nama Gable God. Di Middle English ada Our Father sat are in Buenos how did be si name si name or kingdom come to be. Di Modern English yang sekarang ini Our Father which are in heaven hallowed be the name the kingdom come. Contohnya di Indonesia ada kata di Jakarta itu EYD yang belum disempurnakan. Setelah disempurnakan menjadi kata Jakarta. Jadi bahasa itu perlu dikaji secara bagaimana pergerakan untuk mengetahui dari mana kita, keturunan kita, dan dari siapa. Do you know this picture? Di sini ada bapak linguistik namanya Ferdinand de Saussure. Lahirnya di Jenewa tanggal 26 November 1857, meninggalnya di Houffet-le-Château tanggal 22 Februari 1913. Karakteristik of language. Pertama, language is a sound, intonation, oral language, stress, penekanan, dan jangter, jeda, pitch, tinggi atau rendahnya nada. Kedua, language is a systematic. Ketiga, language is a system of system. Keempat, language is a meaningful, artinya bahasa yang diucapkan oleh penuturnya memiliki sebuah makna dan arti di dalamnya. Ada language is arbitrary, vary atau berubah-ubah, language is conventional, language is system of contrast, language is creative, language is unique, dan language is familiar. Language is arbitrary. Contohnya di sini ada I saw a big bear in the zoo. Maka kata bear di sini adalah beruang. Jika kita lihat di contoh yang kedua, tell me now, I cannot bear Mrs. Pen. Maka kata bear di sini berarti tahan, menahan, atau memikul. Language is conventional. Ada perbedaan mencolok antara bahasa lisan dan tertulis. Bahasa lisan cenderung lebih fleksibel dan sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Meskipun kadang kurang gramatikal, tapi meskipun kurang gramatikal, kalimat ini sering digunakan karena sang penutur sudah terbiasa menggunakan kalimat tersebut dan sudah menjadi kebiasaan yang membudaya. Contohnya jika written, I'm going to go home, dan oral, I'm going home, ada juga yang I'm gonna home. Mikro and makro linguistik. Mikro linguistik terbagi menjadi 4 cabang. Pertama ada
fonologi kajian tentang bunyi, morfologi kajian tentang bentuk, sintak kajian tentang sentence, dan semantik kajian tentang makna. Makrolinguistik adalah kajian bahasa dengan bidang ilmu lainnya. Jika kita berbicara bahasa dengan mind itu ada di psikolinguistik, bahasa dengan society itu ada di sosiolinguistik, bahasa dengan brain itu ada di neurolinguistik. Ada discourse analysis, konteks bagaimana bahasa itu digunakan. Ada applied linguistic, kajian bahasa dengan concern with the application of linguistic theory, method, and finding to the elucidation of language problem which are arisen in other areas of experience. Ini seperti translation. Dan terakhir ada forensic linguistic, yaitu kajian bahasa dengan hukum, kriminal, dan legal dan tak legal. Itulah kajian bahasa dengan bidang ilmu lainnya. Sekian dari saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Sukses terus dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.